Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jeng, gimana kabar? Jumpa lagi di Mas Setor di sini. Kali ini ada sebuah handphone Sony Xperia ya. Di sini udah jarang ya kayaknya handphone ini usernya. Dan di sini saya akan coba update. Di sini masih menggunakan Android 4 ya, atau Jelly Bean di sini. Android terdahulu ya. Ini Jelly Bean 412 ya OS-nya. Nah, ini Sony Xperia Z Ultra ya, yaitu yang berkode C6602 ini. Kita akan coba upgrade OS-nya menjadi Android versi 5, yaitu Android Lollipop. Alasan update ini karena sering force close ya, adanya aplikasi yang tidak support pada OS ini atau yang sering keluar sendiri atau force close. Di sini user mengatakan bahwa YouTube tidak bisa dibuka ya. Kita akan coba flash saja dan sekaligus update OS-nya. Untuk flash update Sony Xperia Z Ultra ini tentunya teman-teman harus sudah download 3 file ini ya. Ada Flash Tool, ada Driver Pack Flash Tool, dan juga stok firmware dari Sony Xperia Z Ultra ini. Kita install dulu Flash Toolnya. Di sini saya akan flash sekaligus update OS-nya dari Jelly Bean menjadi Lollipop ya. Setelah selesai install Flash Tool, kita install drivernya. Kita pilih pada Facebook driver, lalu arahkan pada menu pilihan. Di sini saya akan install satu driver aja, yaitu Xperia Z Ultra ya, yang akan saya flashing. Untuk teknisi sebaiknya checklist semuanya biar kita support untuk semua jenis atau tipe pada Sony Xperia. Karena di sini saya hanya membutuhkan satu driver saja untuk Sony Xperia Z Ultra, maka saya checklist Sony Xperia Z Ultra saja, yaitu C6602. Lalu kita install ya drivernya. Oke teman-teman, video saya percepat ya. Setelah selesai install driver, kita copy atau cut firmware stock ROM untuk Xperia Z Ultra ini yang ber-OS Lollipop. Kita copy atau cut dan pindahkan ke C, Flash Tool, lalu kopikan ke folder firmware. Setelah itu kita buka flashtool.exe ini yang udah teman-teman install. Kita tungguin beberapa detik ya untuk loading data pada Flash Tool Sony Ericsson ini. Selesai loading, kita pilih logo petir di sini. Kita pilih flash mode dan OK. Lalu arahkan pada stock ROM yang udah kita copy, lalu klik flash. Kita tungguin hingga beberapa detik ya. Di sini ada preparing file for flashing. Kita ketahui di sini bahwa firmware sedang di load ke program Flash Tool ini. Oke, setelah muncul gambar ya untuk masuk ke boot mode, kita fokus ke handphonenya. Matikan dulu handphone untuk masuk ke boot mode handphone Sony Ericsson ini ya. Kita matikan dari dulu. Setelah benar-benar mati, kita siapkan kabel USB rekomendasi yang bagus ya, yang sudah tertancap dengan PC ya. Lalu kita buka untuk port USB pada Sony Ericsson ini. Lalu tekan tombol boot, yaitu tekan tombol volume bawah, sembari masukkan kabel USB yang sudah tertancap pada PC teman-teman. Oke, di sini error flashing ya, aborted. Dan di sini ternyata baru mendeteksi driver ya. Di sini sedang install driver, yaitu untuk driver boot mode pada handphone Sony Ericsson ini. Oke, driver sudah selesai diinstal dan flashing belum berjalan ya. Kita harus ulangi bahwa tadi untuk koneksi udah oke ya. Kita harus ulang lagi. Kita lepas dulu kabel USB-nya. Lalu kita ulangi, klik logo petir dan pilih flash mode dan OK. Arahkan ke firmware-nya. Jangan lupa checklist caca dan data, lalu klik flash. Seperti tadi kita tungguin hingga beberapa detik hingga muncul logo untuk masuk boot mode handphone Sony Ericsson ini. Setelah muncul gambar untuk masuk boot mode handphone Sony Ericsson, kita kembali hubungkan seperti langkah yang pertama. Kita tekan volume bawah sambil masukkan kabel USB.
dan flashing pun berjalan ya di sini teman-teman. Kita tungguin flashing hingga selesai ya. Ini memakan waktu sekitar 10 menit. Video saya percepat teman-teman biar nggak terlalu lama ya. Oke, kita tungguin ini sambil ngopi-ngopi dulu ya, atau udut-udut dulu. Karena ini lama, video saya percepat ya, yaitu flashing handphone Sony Ericsson yang mengalami boot loop atau sering force close aplikasinya, dan YouTube sering keluar atau nggak support ya, karena bawaan handphone Sony Xperia Z Ultra ini masih Android OS terdahulu ya, yaitu Android versi 4 atau Jelly Bean. Kita akan flash sekaligus update ke Android 5 yaitu Android versi Lollipop. Mudah-mudahan berhasil untuk update ini. Untuk ROM-nya sekitar 1,4 GB ya, dan ROM atau stok firmware-nya beserta driver dan juga flash tool-nya sudah saya sertakan pada deskripsi video ini. Dan flashing selesai ya. Di sini ada muncul bahwa flashing finished, menandakan bahwa flash Sony Ericsson Xperia Z Ultra atau upgrade telah selesai ya. Kita close saja program flash toolnya dan kita fokus ke handphonenya. Masih tertancap, kita lepas saja kabel USB, lalu tekan tombol power ya sekitar beberapa detik, maka handphone Sony Ericsson ini akan booting ya. Oke, ini memakan waktu lama juga karena handphone habis di flashing ya, sekitar 7-10 menitan untuk booting awal pada Sony Ericsson Xperia Z Ultra ini. Kita tungguin hingga masuk ke menu home screen. Rekomendasi buat teman-teman, buat yang mau flashing, rekomendasi baterai minimal 30% ya, karena untuk menjaga kegagalan saat flashing. Dan alhamdulillah berhasil ya, sudah masuk home screen. Kita setting bahasa dan sebagainya hingga nanti Xperia ini masuk ke home menu. Kita akan cek apakah berhasil merubah Android Jelly Bean ke Lollipop pada Xperia ini. Dan ini adalah tampilan awal pada Xperia ini. Kita cek pada settingan, lalu arahkan ke about phone atau tentang ponsel. Nah, di sini Sony Xperia Z Ultra C6602 sudah berubah menjadi OS Android Lollipop atau sudah menggunakan OS versi 5. Nah, di sini sudah berubah menjadi Lollipop ya, dan keuntungan untuk flashing upgrade ini yaitu untuk fix boot loop atau aplikasi force close ya, dan juga kerusakan coding lainnya pada sistem Android ini. Oke, ini masih utuh dan tentunya lebih smooth ya untuk pengoperasian, dan software juga lebih oke dan lebih banyak support aplikasi yang ada di Play Store karena OS sudah diupdate ke Android Lollipop. Sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan like jika suka video ini, dan bolehlah dislike jika kurang suka dengan video Mais Android ini. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.